Pernah Kak bulan kemarin sampai kayak orang gila ngejarnya sampai hampir jatuh ke selokan. Maaf, maaf saya ngakak banget ini. Aduh maaf ya. Karena takut ketawa dan caper nangis semua jadi ya Allah, ini mah triple sial ya, udah diputusin, masuk motor ke selokan, udah lecet, bahu ditabrak kambing. Yang bikin merinding banget itu hampir bunuh diri bulan Agustus kemarin. Pernah Kak pacaran 5 tahun sudah habis-habisan malah nikah sama selingkuhan. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya di Dua Enda Pusparini. Jadi video kali ini gue lihat deh lokasinya sekarang ada di kamar, di atas tempat tidur. Jadi ini tuh gua setup di sini biar ngobrol kita itu lebih santai. Jadi lebih enak aja ya nggak sih kita ngobrolnya. Nah semalam gua abis ngepost ini di Instagram gue, lihat kan ini. Kalau kalian udah follow Instagram gue di Dua Enda Pusparini pasti kalian tahu tentang ini. Gue nulis di situ di feed gue, pernah nggak putus cinta sampai nangis kejer banget? Pokoknya dalam banget deh. Dan sampai kayak orang bego. Terus di captionnya gue tulis pengalaman kalian yang pernah putus cinta. Kalau gue pribadi, gue sih pernah nangis 7 hari 7 malam seminggu gue nggak keluar kamar dari kamar kosan gue. Makan dibeliin sama teman gue, cuman makan 2-3 sendok udah. Habis itu depan laptop lagi nangis-nangis sambil main game, dengerin lagu yang gue puter itu cuman satu lagu itu terus gue pernah sampai di jalan itu nangis mewek-mewek, ya Allah kayak orang gila deh pokoknya deh. Kalian pernah nggak ngalamin itu? Nah di sini itu tuh banyak banget yang cerita pengalaman mereka. Sekarang kita bacain komen-komen pengalaman-pengalaman tentang followers gue. Di sini tuh ada yang bikin merinding banget itu hampir bunuh diri bulan Agustus kemarin. Sekarang itu udah bulan April, berarti tahun kemarin ya. Tapi nggak jadi, langsung kabur traveling aja, tapi tetap nangis bombay, nggak kuat karena gagal nikah. Ini ada beberapa orang yang ngomong dia itu mau bunuh diri ketika putus cinta. Gila gue baca ini beberapa orang, ya Allah berinding sekali. Kebayang nggak sih lo cuman karena satu orang itu lo ngabisin hidup lo? Ingat, hidup lo itu bukan buat dia doang. Hidup ini itu masih banyak hal-hal yang perlu lo capai, banyak hal-hal yang bisa bikin lo seneng. Dan ingat, Sekeliling kita itu banyak orang yang nyayangin kita. open sama mereka, cerita sama mereka. Pasti mereka bakalan ngehibur lo, pasti mereka bakalan bikin lo seneng, ya nggak sih? Tapi terkadang di sini kita bukannya nggak mau cerita sama mereka, tapi ada rasa malu, takut diejek, takut diledekin nanti. Percaya deh, ketika kalian sedih dan ingin rasanya untuk bunuh diri, orang-orang pasti bakalan menghibur kalian, pasti yang bakalan shock. Tapi jangan yang keseringan juga ya, kayak yang drama-drama gitu, yang lebay begitu kan. Sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Lo tunjukin kalau lo emang benar-benar putus cinta, lo benar-benar gila, lo tuh broken banget. Gue tahu banget rasanya itu gimana sakit hati, ya nggak sih? Gue kalau udah sampai hal yang mau bunuh diri kayak gitu berarti udah berat banget. Kalau kalian nggak ada orang yang bisa dipercaya, yang bisa buat cerita, buat sharing, pergi ke psikolog. Iya. Kalau di Indonesia itu untuk harga psikolog setahu gue itu sekitar harga 300 ribu apa 500 ribu itu per jam. Atau kalian bisa tanya-tanya sama mereka. Sekarang kan banyak psikolog yang online, tapi jangan yang abal-abal ya, kayak kasus kemarin itu. Untuk psikolog online itu pun sekarang udah ada gitu. Untuk waktu sejam itu udah cukup banget. Kalian bisa cek salah satu teman gue ini gue bukan promosi, tapi semoga ini bisa ngebantu buat kalian udah yang lagi punya masalah yang berat banget. Langsung ke dia, ini Instagramnya, kalian bisa langsung DM aja dulu, tanya atau tanya-tanya hal-hal yang ringan-ringan aja dulu gitu. Dia juga buka konsultasi online kalau mau lebih private lagi gitu. Online-nya dia tinggal di Dubai,
tapi dia bisa online by kayak video call yang kayak gitu deh. Orangnya baik banget, asli, gua nggak bohong. Terus baru putus kemarin gara-gara nggak dapet nih. Ini juga ada beberapa orang yang kena putus gara-gara nggak dapet restu, terus dipaksa putus sama orang tuanya. Ini tuh sering banget ya, mungkin karena orang tuanya dari pihak yang nggak merestuin, mungkin mereka ada banyak pertimbangan yang nggak mereka restuin, mungkin ada salah satu sikap kalian yang nggak bikin mereka srek, atau mereka punya tipe-tipe menantu yang diidam-idamkan yang seperti itu. Sekarang zaman modern ya, mungkin kayak kita untuk yang udah zaman millennials kayak gini, gila apaan sih perjodohan kayak gini, gila ya. Kita kan lebih mentingin untuk kalau kita punya anak itu kebahagiaan anak, alias udah lebih ke modern lagi kayak orang-orang bule, ngerti gak sih, lebih open minded gitu kan. Kalau untuk kita ke anak-anak kan, tapi masih banyak juga orang tua yang ingin menjodohkan anaknya ke orang yang ibaratkan selevel sama mereka, yang mereka kadang-kadang juga nggak peduli dengan kebahagiaannya anaknya, yang kayak gitu-gitu, lebih mentingin ego. Itu masih ada di sekeliling kita, tapi sekarang dalam kasus ini kalian bisa ngambil hikmahnya ya. Pertama, kalau kalian terus sampai nikah, kebayang nggak sih kalian nikah tapi orang tua itu nggak ngerestuin, gimana rasanya? Itu pasti buat bumerang kalian sendiri kan. Entah nanti orang tua bakalan ngerecokin pernikahan elu, atau yang ngeribetin rumah tangga lu, yang gitu-gitu. Ya nggak sih? Lo pernah nggak sih sampai berpikir hal yang kesana? Terus selanjutnya itu pernah mau ini sih pernah mana mau ke kampus, jadi nangis-nangis di angkot, gimana dong, udah gak tahan seketua naga. Gue maaf ya, gue ketawa kenapa? Karena gue pernah ngalamin ini dulu zaman kuliah. Gue pernah nangis-nangis di angkot gara-gara kesel sama mantan gue. Terus lo diputusin, ya Allah, gue gini-gini cengeng sister. Nah, terus kasus selanjutnya, pernah Kak pacaran 5 tahun, sudah habis-habisan, malah nikah sama selingkuhan, abis itu foto tuh si brokok. Ini kasus banyak banget yang putus cinta karena pasangannya itu selingkuh. Sekarang gini aja deh, kalau kata gue ya, kalian itu alhamdulillah banget ditunjukin ketika pacaran. Nih laki atau pasangan lu sendiri itu selingkuh. Lo kebayang gak ketika nikah itu kayak gimana? Ya, pertama lo pasti kehantu-hantuan, itu namanya pasangan lo nggak setia. Lu masih kebayang-bayang dia ngapain ya kalau misalkan lagi traveling business trip, atau dia lagi main keluar di rumah, atau dia lagi main sama teman-temannya, pasti dia habis ketemu sama cewek lain atau yang kayak gimana. Hidup lo nggak bakalan tenang kalau udah dimulai dari situ, ya nggak sih? Sekarang logikanya kalau orang itu benar-benar sayang sama lo, dia mau ada cewek cantik apapun di depan muka lo itu nggak bakalan tergoda kalau dia udah milih lo, ya mau sampai kapanpun itu. Tapi kalau udah tergoda, itu gue nggak bisa nyalahin pelakor atau si pelaku. Itu dua-duanya kalau kata gue ya. Itu nggak bisa, kalau satu masih negatif, kalau yang satu nggak mau, itu nggak bakalan ada, itu nggak bakalan terjadi adanya perselingkuhan. Tapi kalau dua-duanya mau kan, ya terus lu masih mau pertahanin orang yang kayak gitu. Tapi ya kalau udah selingkuh, gue kasih saran ya, kalau udah selingkuh mendingan kasihin aja dah, daripada lo masih sama dia tapi hidup lo nggak tenang kayak neraka, gimana? Itu pasti bakalan menimbulkan banyak masalah lagi, ya nggak? Bener nggak? Terus pernah Kak bulan kemarin sampai kayak orang gila ngejarnya sampai hampir jatuh ke selokan.
Maaf saya ngakak banget ini. Aduh maaf ya, pasti sakit itu masuk ke selokan sampai spion motor pecah. Dan anehnya lagi, nyesel banget ngelakuin itu, tapi sayang banget, gimana dong. Ya Allah, gue ngakak banget. Soalnya gue ingat temen gue pernah kayak gitu, dia ngejar apa berantem gitu sama mantannya sampai pacarnya udah gitu masuk ke selokan. Itu motornya kasihan banget, sakit sih sakit, tapi malunya itu tuh yang kagak tahan ya kan sister, malunya. Terus gue jawab, oh iya, gue itu sering banget ngebalesin komen-komen orang-orang yang komen di Instagram gue, jadinya gue sering ngobrol tapi lewat di komen gitu. Maaf saya pengen ngakak kalau ngebayanginnya. Terus dia jawab lagi, iya kak, iya saya juga kalau mengingat itu pasti tepok jidat kok. Kok biasa malam-malam jam 12-an diputusin, gila. Udah jam 12 untungnya ya. Tengah malam itu masuk selokan. Itu pasti pacarnya mutusin, ngakak banget. Udah hitam, ya Allah bau. Yang ada mantannya nggak nyesel mutusin lu. Maaf kok ini lucu ya, maaf ya, maaf banget ini mam. Langsung dikejar, menangis sampai nggak tahu lari kemana, sampai ada kambing di tengah jalan nggak dilihat sampai terjatuh, ya Allah. Kasihan banget orangnya ya, ya Allah kasihan banget. Di tengah jalan nggak dilihat sampai jatuh, antara takut, ketawa dan caper menangis semua jadi satu. Ya Allah. Ini mah triple sial ya, udah diputusin, masuk motor ke selokan, udah lecet, bahu ditabrak kambing. Maaf ya, lu juga kalau ngebayangin ketawa kan, ya kan, ya Allah ngakak banget gue, ya Allah, sampai pusing kepala gue ngebayanginnya. Ini tawa-tawa. Terus apalagi nih? Di sini juga banyak yang komen orang-orang yang udah menikah, udah punya anak 2, 3. Kalau mereka cerita, mereka juga pernah ngalamin yang namanya patah hati. Itu setiap orang pernah ngalamin. Pernah ada di fase itu, pernah ada di posisi itu. Jadi kalau sekarang yang lagi patah hati, jangan berlarut-larut. Nanti ada waktunya kalian bakalan nemuin kebahagiaan kalian sendiri. Dan hikmahnya dari sini itu kalian bisa lebih strong lagi. Dan ingat, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Oke? Nah, terus dari komen-komennya ini gue nggak bisa baca satu-satu karena banyak banget. Kalau kalian penasaran bisa langsung ke Instagram gue. Nah, di sini yang gue ambil dari semua kejadian dari putus cinta pertama ya. Kalian itu jangan terlalu fokus dengan satu orang. Iya, gua tahu kalau kalian itu, kalau kamu itu lagi sayang banget sama dia. Wajar. Itu kalau misalkan ada rasa sakit, nikmatin aja, nangisin kalau lu perlu, jeritin kalau lu perlu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah nyakitin diri lo sendiri. Bunuh diri, nggak makan. Walaupun nggak makan, tapi emang ada rasa nafsu yang berkurang banget sih kalau untuk masalah makan kan, kalau udah putus cinta. Jangan nyakitin diri sendiri, itu hal yang paling penting. Jangan pernah berpikir lo itu mau bunuh diri. Ingat, hidup lo itu bukan untuk masalah percintaan. Ada keluarga lo, ada teman-teman lo yang masih ngebutuhin lo, percaya deh. Lo bakalan nyesel ketika hal ini udah lo lewatin. Nyesel kenapa? Bukan nyeselnya maksudnya, kok gue bego banget ya, dulu pernah nangisin mantan gue yang kayak gini, tolol banget gue, begini, begitu. Pasti lo bakalan ada rasa nyesel. Ingat, dengan adanya kita ya sekarang, itu ada masa lalu kita. Dan masa lalu itu adalah guru yang paling terbaik untuk hidup kita, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan pernah nyakitin diri lo sendiri. Ingat, hidup ini cuma sekali.
Jadi enjoy, lakuin apa yang lo mau, nikmatin apa yang lo rasain sekarang. Kalau lo masih ada rasa sakit, alhamdulillah ya, itu lo masih ada hati dan itu buat lo semakin kuat nantinya. Terus ingat, lo bisa dapet yang jauh lebih baik dari yang dulu. Jangan terlalu terpantau dengan yang itu aja. Oke? Terus ketika lo ngerasa lagi sakit hati, obatnya itu kayak gini. Gue kalau setiap sakit hati, lagi patah hati gitu, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, puji diri lo sendiri. Lo pantes dapat yang lebih baik, lo pantes dapat orang yang sayang sama lo pantes dapat yang orang bisa ngebahagiain lo, karena lo udah sampai seumur kayak gini. Gue yakin lo bisa ngelewatin masalah ini. Sabar. Gue selalu bilang sama diri gue kayak gitu dari dulu, dan itu bisa nenangin diri gue ya. Nantinya lo pasti bakalan jauh lebih bersyukur dengan apa yang lo udah dapetin. Lo nikmatin apa yang lo punya sekarang, nikmatin apa yang lo rasain sekarang. Oke? Jadi ingat ke diri lo sendiri. Oke? Gue gak bosen-bosennya bakalan ngingetin kalian, hidup cuman sekali. Jangan bikin susah. Lakuin apa yang mau lu lakuin selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Oke? Jadi selalu berbuat baik dengan lingkungan kita semuanya. Oke, ya udahlah, kayaknya gue udah kepanjangan ya ngobrolnya. Nanti gue bakalan buka season curhat. Oke? Ya udah, terima kasih. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh iya, gue lupa. Kalian bisa request dan cerita apapun yang kalian mau di komen di bawah ini, atau kalian bisa langsung ke Instagram gue di Dwienda Pusparini. Oke, ya udah, terima kasih. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Bye.